Who are you? Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 20 efek film CGI terburuk. Hey, those people on that bus are being attacked by those birds. Di daftar ini kita akan melihat upaya pada film layar lebar yang dihasilkan komputer yang benar-benar gagal dan nggak meyakinkan. Film dengan efek CGI yang emang sengaja dibuat tidak bagus tidak akan dimasukkan ke dalam daftar. Apa contoh CGI terburuk yang pernah kamu lihat? Pastikan memberitahu kami di kolom komentar. Nomor 20, kematian Russell Franklin, Deep Blue Sea. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. Samuel L. Jackson layak mendapat yang lebih baik dari ini. Film horor sci-fi ini bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang mencari obat untuk Alzheimer yang menghasilkan penciptaan hiu super cerdas. Tentu nggak akan ada ending yang bagus, tapi ini nggak bisa dimaafin. We're going to pull together and we're gonna find a way to get out of here. Ini memang kematian yang mengejutkan, tapi dikacaukan oleh penampilan hiu dan CGI Jackson yang nggak jelas. Komputer hanya menambahkan semburan darah yang palsu, tapi ini membuat Jaws yang dirilis hampir 25 tahun sebelumnya terlihat jauh lebih baik. Adegan yang harusnya bisa membuat orang takut malah membuat orang tertawa. Nomor 19, sebenarnya semuanya, Justice League. Kami belum pernah melihat film sebudget $300 juta seperti ini. Dengan uang sebanyak itu, tentu kami berharap lebih. Sebaliknya, kita mendapatkan film yang secara konsisten terlihat seperti cutscene video game. Sangat jelas kalau sebagian besar aksinya menggunakan green screen. Kami pernah melihat karya green screen yang lebih baik di tahun 99. Ada fakta juga kalau Cyborg dan Steppenwolf terlihat sangat tidak meyakinkan. Terutama banget untuk Steppenwolf. No, this cannot be. Recognize that smell? Tentu akhirnya ada kasus terkenal dari wajah Henry Cavill dengan CGI yang tentu diejek dan dijadikan meme. Jadi tentu menurut kita Justice League itu benar-benar nggak meyakinkan. See, now that's cold. That's a betrayal. I feel stung by that. Nomor 18, nafas di The Social Network. Aneh nggak sih buang-buang uang demi nafas di CGI kan? I think I've come up with something. Come outside. It's 20 degrees outside. Dalam satu adegan di The Social Network, Mark dan Eduardo sedang bicara di luar dalam cuaca dingin, dan ini menghasilkan nafas CGI yang mengganggu. People came to face smash in a stampede, right? Yeah. But it wasn't because they saw pictures of hot girls. You can go anywhere on the internet and see pictures of hot girls. Dalam penjelasannya, sutradara David Fincher menjelaskan kalau mereka benar-benar merekam adegan itu dalam cuaca yang sangat dingin, dan ingin menghormati komitmen para aktor dengan menambahkan beberapa nafas. I can't feel my legs. Jujur mendingan nggak usah ditambahin nggak sih? Dan kayaknya nggak akan ada yang peduli juga kalau nggak ada nafasnya. Itu adalah kesalahan yang sangat mencolok dalam film yang luar biasa dan indah. We'll split it 70-30. 70 for me, 30 for you for putting up $1,000 and for handling everything on the business end. Your CFO. Nomor 17, Han Solo bertemu Jabba the Hutt. Star Wars Episode 4 A New Hope, edisi spesial. Been waiting for you. Tentu Star Wars klasik pasti ada kesalahan CGI, tapi untuk kasus ini lumayan nggak bisa dimaafkan ya, terutama adegan yang direka ulang versi aslinya tahun 77. Pada saat dirilis ulang tahun 97 di bioskop, penonton melihat adegan ini untuk pertama kalinya, dan bahkan efek ini ditingkatkan dalam rilis DVD tahun 2004. Tapi tetap aja penonton nggak terlalu senang. Look, Jabba, even I get bored sometimes. Syuting di tahun 70-an dengan seorang manusia yang memainkan Jabba, adegan itu dipotong dari versi aslinya. Dan George Lucas memasukkan kembali adegan itu 2 dekade kemudian dengan CGI Jabba. Semuanya tampak sangat artifisial di sebelah manusia Harrison Ford. Banyak efek dari tahun 70-an yang lebih baik daripada Jabba baru ini. Menurut kami sih harusnya mereka ambil aja desain Jabba yang dari The Return of the Jedi, daripada memaksa ambil versi baru tapi jauh lebih jelek. Nomor 16, Mary Jane menjadi monster, Scooby-Doo. Dalam adaptasi live action tahun 2002 dari serial animasi terkenal Scooby-Doo, Scoob dan gengnya pergi ke sebuah pulau untuk menyelidiki kejadian aneh. Dalam adegan ini, Mary Jane mengendarai ATV bersama Shaggy dan Scooby saat kepalanya membentur cabang. Itu membuatnya wajahnya menjadi mengerikan dengan mata hijau dan kulit yang melar.
Mata hijaunya aja udah terlihat buruk, tapi kulit karetnya sih yang perlu diperbaiki karena kamu bisa dengan jelas melihat di mana CGI mengambil alih saat wajah Isla Fisher berhenti. Tetap saja, ini mungkin menakutkan seenggaknya bagi anak-anak. Nomor 15, Transformation, Ghost Rider. Tentu karakter Marvel ini pastinya rumit untuk diproduksi, dengan tengkorak yang terbakar. Tentu sangat sulit dilakukan dengan efek praktikal, dan CGI juga harus meyakinkan supaya bisa terlihat asli. Sayangnya CGI nggak terlalu meyakinkan, walaupun ada anggaran $110 juta untuk film tersebut. Adegan transformasi pertama sangat mengecewakan. Teriakan awalnya terdengar aneh, dilengkapi efek asap dan efek bola api yang aneh juga memenuhi layar. Tapi saat itulah kita bisa melihat efek CGI tengkorak terbakar. Dan itu benar-benar ngehancurin adegan maupun sisa filmnya. Nggak terlihat keren ataupun menakutkan, malah itu membuat kita tertawa. Nomor 14, Ledakan Hiu, Jaws 3D. Jaws adalah salah satu film sempurna yang sama sekali nggak membutuhkan sequel. Tentu karena Hollywood, mereka mengeluarkan sequel dengan kualitas yang semakin rendah, menghasilkan Jaws 3D yang buruk. Sulit untuk nggak facepalm dan tertawa di seluruh klimaks film ini. Dimulai dengan cara yang aneh, dengan hiu mengambang di air, menghancurkan kaca palsu, dan melanggar semua hukum fisika dengan segera berhenti di jalurnya. Dan kemudian kita sampai pada ledakan yang luar biasa, yang membuat darah dan organ CGI terbang ke arah kamera dalam gaya 3D yang sulit dilupakan. Tapi tentu dengan cara yang nggak baik. Nomor 13, Monyet Luar Angkasa, Lost in Space. Petualangan sci-fi ini mengikuti keluarga Robinson saat mereka pindah ke sistem bintang terdekat. Diadaptasi dari acara TV tahun 60-an dengan nama yang sama. Namun seri tersebut mungkin punya efek khusus yang lebih baik dari ini. Pemeran utamanya adalah primata alien yang diadopsi sebagai hewan peliharaan dan juga terlihat sulit dipercaya. Kelihatannya para aktor sulit untuk bekerja sama dengan efek CGI-nya, sehingga tidak bisa diintegrasikan. Sehingga sosok monyet itu benar-benar mengganggu mata kita. Tapi kayaknya ini terjadi karena budget yang terbatas. Nice girl. Pretty girl. Nomor 12, pembangkit listrik yang berlebihan, Escape from LA. Slow it down, Pliskin. You're overloading the power plant. Hanya menghasilkan setengah dari anggarannya, kegagalan dari film sci-fi ini bisa dibilang karena CGI-nya. Power plant overload. Sequel dari film asli tahun 81, Escape from LA, melihat kembalinya Snake Plissken saat ia memulihkan perangkat berbahaya dari City of Angels. Adegan ini sangat penting berkat kapal selam yang jelas-jelas palsu, dan banyak CGI yang jelek dari sana. Tabrakannya ke dalam gedung itu seperti efek video game yang sangat murah. Belum lagi ada hiu yang tampaknya sangat besar dan juga sangat palsu. Mungkin mereka seharusnya nggak membuat sequel. Nomor 11, Jubah Merah, Spawn. Dalam salah satu adegan film yang terkenal, Spawn menerobos langit-langit dan turun dengan jubah merahnya. Dan bisa kalian lihat sendiri, jubahnya itu nggak terlihat bagus. Dan poin dalam pembelaan pembuat film, ini emang terjadi di tahun 97. Dan barang yang mengepul emang sulit untuk dianimasikan. Tapi karena Spawn emang punya jubah merah itu, jadi ya kita maklumin. Tapi balik lagi, Spawn juga nggak dibuat dengan harga murah. Karena diproduksi dengan budget $40 juta. What's the matter, Jason? You don't recognize your own handiwork. Ya emang gak seberapa sih dibandingkan film superhero modern, tapi itu bukan anggaran yang kecil. Film ini punya penggemar dan kelebihannya sendiri, tapi efek CGI bukan salah satunya. Nomor 10, Bond berselancar di gelombang, Die Another Day. Time to draw the line. Dalam film Bond ini, penjahat super memakai satelit cermin raksasa untuk memantulkan energi matahari ke Islandia. Sinar energi ini dipakai untuk memecahkan gletser dan memaksa Bond untuk berselancar menjauh dari kehancuran pada gelombang pasang yang besar.
Emang gak heran sih kalau Bond direboot setelah ini. Bahkan menurut standar Roger Moore, ini adalah adegan yang cukup konyol. Ini bisa dibuat untuk film hiburan yang baik kalau bukan karena efek CGI-nya. Die Another Day dirilis tahun 2002, saat pekerjaan CGI berskala besar benar-benar mulai diluncurkan. Dan walaupun film tersebut punya anggaran $142 juta, mereka bahkan gak bisa menghasilkan efek green screen yang meyakinkan. Padahal seharusnya di tahun 2002, dia bisa melakukan jauh lebih baik. Global warming is a terrible thing. Nomor 9. Serangan ular. Anaconda 3 Offspring. Disinilah ular dari judul film horor yang dibuat untuk TV itu buat kita bingung banget. Ya mungkin efek suaranya itu terdengar bagus, dan bidikan POV membangun rasa teror yang lumayan. Tapi teror itu dengan cepat mereda saat kita bisa melihat efek CGI ular yang emang buruk banget. Yang harusnya mengintimidasi, kami cuma bisa menertawakan ularnya. Gerakannya kayak video game dan bener-bener gak realistis. Ular raksasa mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tapi menurut kami yang fobia ular pasti juga ikut tertawa. Nomor 8. Cakar Wolverine, X-Men Origin Wolverine. Tentu dengan judul X-Men, sepertinya sudah pasti ada beberapa efek CGI berorientasi fiksi ilmiah yang hebat. Tapi sayangnya, ini nggak terjadi pada film X-Men Origins Wolverine. Sebaliknya, kami mendapatkan cakar yang terlihat seperti dari CGI dan membuat pemandangan seluruh filmnya menjadi mengganggu. Cakar tersebut jelas sekali nggak keluar dari tangan Wolverine, melainkan ditempel di atas tangan aktor Hugh Jackman. Tapi kita juga harus menyebutkan adegan tangga, yang gak masuk akal dan gak berjalan jauh lebih baik. Efek CGI ini tentu gak cocok dengan film anggaran yang tinggi. Nomor 7. Efek pemudaan, Tron Legacy. Kembali pada tahun 82, Tron membuka jalan dan menjadi salah satu blockbuster Hollywood pertama yang memanfaatkan CGI skala besar. Hampir 30 tahun kemudian, Tron Legacy dirilis dan membuktikan kalau jalannya masih panjang. Lucunya, bukan dunia digital yang menjadi masalah, tapi ternyata wajah manusia yang CGI-nya nggak terlalu bagus. Who are you? Jeff Bridges dibuat terlihat muda dalam film tersebut, dan hasilnya sama sekali nggak meyakinkan. Isn't this something? You look the same. Oh, lots happened, Sam. More than you can imagine. Sayang banget sih, karena selain ini CGI-nya lumayan bagus. Terlihat seperti wajah video game yang ditumpangkan di atas aktor sebenarnya. Ini mungkin masuk akal ya dalam konteks filmnya, tapi tetap aja masih mengganggu untuk dilihat. Nomor 6. Ulat Freddy. Freddy vs. Jason. Hal terakhir yang kami harapkan dari Freddy vs. Jason adalah Freddy yang berubah menjadi ulat. Dan ulat itu muncul di depan Bill. Tipikal stoner film horor. Dan walaupun adegan tersebut jelas dimaksudkan untuk jadi konyol, tetap aja karya CGI yang dipamerkan di sini itu nggak bisa dimaafin. Ulat Freddy ini terlihat sangat jelek, terutama saat dia mengambil bong, nggak tahu dari mana. Gerakannya nggak meyakinkan dan diperburuk dengan berbagai layar dengan aktor manusia. Dan saat kamu mengira itu nggak bisa menjadi lebih aneh, ulat memaksa dirinya ke tenggorokan Billy. Dan efek visualnya terbukti lebih menakutkan daripada apapun di film itu. Nomor 5. Parallax vs. Green Lantern. Green Lantern. Dengan anggaran $200 juta dan juga karakter DC, kamu pasti mengira kami akan mendapatkan efek CGI yang layak. Tapi ternyata tidak. Parallax, penjahat utama film superhero ini, terlihat sangat konyol dan juga palsu. Dan itu nggak membantu Green Lantern sendiri terlihat seperti karakter video game. Mereka bahkan harus menggunakan efek CGI untuk topeng yang dipakai Hal Jordan saat jadi Green Lantern. Not bad, huh? Jujur, kenapa nggak pakai topeng sungguhan aja sih? Aktornya Ryan Reynolds saja ngejek filmnya sendiri, walaupun dengan suara pahlawan super lainnya. Tentu itu udah cukup menghina kan? And please don't make the super suit green.
or animated. Nomor 4. Serangan Langoliers. The Langoliers. Miniseri TV ini dirilis sebagai film dalam video rumahan dan berdasarkan novel Stephen King tentang grup yang menemukan diri mereka di dimensi lain. Tentunya harusnya menyeramkan kan? Tapi CGI-nya benar-benar membuat kita tertawa. Langoliers nggak cuma terlihat konyol sebagai monster, tapi kamu juga bisa melihat pixel dan animasi mentahnya. Bahkan landasan pesawat menjadi CGI, dan itu terlihat seperti game PlayStation yang lama. CGI dalam adegan memakannya juga butuh diperbaiki, karena kelihatannya lebih seperti menghapus pemandangan daripada memakannya. Film horor ini berhak mendapatkan yang lebih baik. Good Lord, look at that! What is it? They're being drawn to Mr. Toomey. Look at where Mr. Toomey was. Nomor 3. Transformasi Liu Kang. Mortal Kombat Annihilation. Berdasarkan serial video game terkenal yang menggambarkan orang-orang yang benar-benar saling membunuh, film seni bela diri ini pasti akan sedikit klise. Adegan CGI ini menggambarkan hewani Liu Kang, di mana dia berubah bentuk menjadi makhluk lain untuk menghabisi lawan-lawannya. Yang sayangnya nggak serealistis itu. Impressive. You come prepared, but not good enough. Transformasi sebenarnya pada aktor terlihat sangat palsu. Tapi binatangnya itu sendiri yang harusnya mengintimidasi malah terlihat menggelikan dan membuat kita tertawa. Hampir terlihat seperti game PS2-nya. Ya, tapi dimaafin sih, mungkin karena ingin menghemat budget. Nomor 2. Burung. Birdemic Shock and Terror. Kami sih nggak bilang ya kalau ini film terburuk yang pernah dibuat. Tapi nggak bisa disangkal kalau banyak orang yang bilang begitu. Hargai aja deh James Nguyen udah ngebuatnya. What in the world? Film horor romantis ini dibandingkan dengan karya Tommy Wiseau dan Ed Wood. Dengan sebagian besar kritikus sangat tersinggung dengan efek visual filmnya. Dilaporkan kalau pembuatan film Birdemic hanya dengan $10.000, tapi emang kelihatan banget sih efek CGI-nya itu bener-bener sesuai budgetnya, yaitu $10.000. Dilengkapi dengan burung-burung CGI yang nggak realistis. Kalau ingin membuat film seharga $10.000, mungkin cari aja sesuatu yang original. Jangan pernah mencoba melakukan apa yang dibuat di sini. People on that bus are being attacked by those birds. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Scorpion King. The Mummy Returns. Birdemic emang sih karena filmnya sendiri film amatir seharga $10.000. Tapi kalau The Mummy Returns yang disutradarai oleh Stephen Sommers didistribusikan oleh Universal, itu nggak bisa dimaafin sih kalau CGI-nya jelek. Oh, I hate mummies. Sampai hari ini, The Scorpion King terus disebut sebagai CGI paling lucu yang pernah ada dalam produksi blockbuster. Segala sesuatu tentang film ini konyol, dari cara Scorpion King memandang sampai cara dia diintegrasikan ke live action di mana wajahnya The Rock seperti video game. Ini malu-maluin banget sih, karena di awal siluetnya terlihat keren dan mengancam. Tapi terus kelihatan deh aslinya bagaimana. Kami suka sih filmnya, tapi ini nggak bisa dimaafin. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.